Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ariyanti SPC dengan NIM PPG 23011360016. Asal Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Asal sekolah saya SMA Ihsaniyah Tegal. Saya peserta ujian praktek UKIN angkatan kedua dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak siang ini? Alhamdulillah. Tadi habis kegiatan apa? Ujian. Oh, ujian ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Ya, mari kita berdoa dulu ya sebelum melaksanakan suatu kegiatan apapun. Ya, biar nanti terlaksana dengan baik. Ayo ketua kelasnya untuk mimpin doa. Bersiap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya. Pengen tahu siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Yang pertama absen James Dimas Dwi Pratama Noah. Imam Bani Aji. Ya. Vina Anggiretiana. Hadir, Bu. Iya. Niken Nafnauzia. Niken. Denisa Asyahra. Iya. Chelsea Natalia. Iya. Delina Messi. Ya. Suci Nurayati Lagi sakit, Bu. sakit. Ya. Mawar Hadir, Bu. Anissa Rahma Sakit, Bu. sakit. Iya. Mosa Sakit, Bu. sakit. Belgis hadir. Julia Citra. Iya. Putri Mentari. Hadir, Bu. Iya. Gadis Rizka. Sakit, Bu. Ya. Tias Pati Rosandi. Hadir. Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kegiatannya akan saya terangkan tentang pengertian manajemen waktu. Ya, untuk manajemen waktu silakan Mbak Tina untuk menerangkan atau membacakan. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Lanjut. Prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, waktu kegiatan sosial, waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Ya, gitu. Ya, tadi teman kalian sudah membacakan apakah itu pengertian dari manajemen waktu, di mana di situ sudah diterangkan, sudah dijelaskan ya, bahwa manajemen waktu merupakan perencanaan. Ya, di sini masih sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ini ya, berarti kalian nanti tahu bahwa mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk kegiatan sosial, dan mana waktu untuk diri sendiri bersantai. Selanjutnya
Ya, ini. Waktu adalah uang. Ada yang mengatakan di sini waktu adalah uang. Padahal tidak semua itu ya. Waktu itu harus diukur dengan uang. Buktinya banyak banyak yang sukses dalam arti seorang manajer, seorang yang katakanlah bergelimang, tapi dia tidak menikmati waktu. Uang memang ada, uang memang banyak, tapi waktu dia untuk bersantai, waktu dia itu kan mana? Dia dikejar oleh deadline, dia dikejar oleh produktivitas yang hampir dia tidak bisa bersantai. Ini namanya waktu adalah uang. Berikutnya, nah prinsip manajemen waktu. Ya, prinsip TIAS. Prinsipnya apa? Coba baca. 1. Tujuan adalah kunci utama. Ya, Mas James. 2. Inflexible, please believe me. Ya, selanjutnya siapa? Langsung. Bikin. 3. Selamatkan waktu dengan prioritas. Ya. Jalan. Ya. Bentar. Samudra. 4. Asinan dan Ya, Mawar. refreshing. Ya, berikutnya belakangnya Mawar. Ya, Dewi saya tadi ya. Ya, ini di antara prinsip-prinsip manajemen waktu ini akan saya coba kupas satu persatu. Nah, ya dari tadi yang prinsip manajemen ada 9, coba saya kupas satu-satu. Ya, di antara itu coba Mas Angga bacakan. Yang pertama, tujuan adalah kunci utama. Mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghambur waktu. Begin with the end of things. Mulai segalanya dari akhir. Maksudnya, pikirkanlah apa hasil akhir yang akan kalian raih dan alami. Dalam ini kuncinya di mana? Pikirkanlah apa hasil akhir yang akan kalian raih dan alami. Nah, dalam tujuan kunci utamanya itu kalian bisa merancang atau merencana tujuannya. Nah, dalam itulah yang ada ya. Ini berikutnya. Iman, Beli Iman, coba baca. Be flexible, please believe me. Kurang jelas. Be flexible. Agak keras ya? Yang laki-laki. Satu, dua, tiga. Ya. Tuh, dua, tiga, balik, mulai. Be flexible, please believe me. Jadikanlah fleksibel, bersikaplah fleksibel dan buat diri kalian dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Waktu untuk menghormati orang lain karena kalian orang yang fleksibel. Dalam keadaan kalian fleksibel itu justru malahan menghargai ataupun menghormati orang lain. Berikutnya ini. Nah, poin yang ketiga, coba bacakan Julia. Ya, bacakan. Bentar, iPhone pindah. Untuk saya ya. 1, 2, 3. Mulai. Yang ketiga, selamatkan waktu dengan prioritas. Apabila kalian memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan kalian menjadi kaku.
Ambil 3 kegiatan terpenting dan selanjutnya lakukan dengan optimal atau 20% kegiatan terpenting dari target Anda hari ini. Ya. Jelas ya di sini? Selamatkan waktu dengan prioritas yang dimaksud ini tadi sudah diterangkan oleh teman kalian bahwa apa yang kalian itu tulis, berarti kan ya ada 10 pandangan untuk membuat aturan dan jangan dipaksakan 10 itu harus dilaksanakan semua. Tidak, ini ya dalam kehidupan kalian akan menjadi kaku. Ya mungkin dalam kehidupan kalian pernah ya ada seorang yang selalu ditulis di kertas terus nanti lihat tulis sendiri, nanti dari itu kan kayak kelihatan kaku sekali. Kaku sekali menghadapi apapun pada saat kita berbicara. Aku lagi-lagi melihat jadwal, lagi-lagi melihat jadwal itu kan berarti kelihatan kaku sekali. Nah, optimalnya tetap 20% kegiatan penting dari target yang Anda lihat. Ya, berikutnya. Ya, siapa yang mau membacakan? Silakan. Ya, bacakan. Ya, Pina, boleh. Use single-handedly. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Fokus, matikan handphone, telepon, atau apapun itu yang mengganggu konsentrasi kalian, dan jangan mengerjakan pekerjaan lain sebelum tuntas, kecuali kalau memang jangka panjang. Ketika kalian memutuskan ya untuk mengerjakan suatu hal penting, berarti hindari gangguan-gangguannya. Seumpamanya kalian sedang mengerjakan PR ya, kalian harus benar-benar konsentrasi. Yang mengganggu apa itu? Handphone kadang teman kalian gimana kabar, dimatikan dulu, kalian konsentrasi dulu. Kecuali HP itu memang untuk kalian kepentingan dalam belajar. Ini contohnya ya. Nah, dan jangan mengerjakan pekerjaan sebelum tuntas. Baru tengah-tengah, nantilah kalian kerjakan lain lagi, baru tengah dikerjakan lagi, pindah. Berarti kan belum tuntas. Kalau memang itu dalam nanti, kecuali karena memang jangka panjang. Ya. Kalau jangka panjang tidak masalah. Tapi kalau kalian harus jangka panjang, harus hari itu ataupun 2 hari deadline-nya itu harus jadi, ya berarti kalian cepat bukan konsentrasi. Kecuali kalau nanti seminggu, dalam jangka seminggu, kalian bisa diatur. Ini berikutnya next. Udah, Niken, coba Niken bacakan Niken. Yang kelima, refreshing. Jangan memaksa diri Anda untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Berikan sedikit waktu untuk refreshing. Jangan menganut prinsip bahwa manusia seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah saat stres. Namun semua yang tidak seimbang pasti tidak baik. Ya. Dalam poin kelima ini dapat diterangkan bahwa Anda jangan memaksakan tugas ya, jangan memaksakan dalam kondisi sakit mengerjakan. Ya kalian jelas tidak konsentrasi, betul enggak? Iya, kalian nanti tidak konsentrasi, kalian hanya pusing, mau mikir gimana ini saya belum selesai ya, tapi saya masih pusing ya. Itu berarti harus kalian memaksakan diri, walaupun kondisi kalian sakit. Kalau kalian isi kalian, apa kalian bisa berpikir? Tidak kan? Tidak. Nah, tidak. Berikan sedikit waktu untuk refreshing. Semuanya kalian lagi pusing ngerjakan tugas, terus kok nggak ketemu. Coba taruh dulu, keluar, lihat pemandangannya di luar, apa pohon-pohonnya, pohon hijauan burung. Itu sekedar refreshing. Kita tidak selalu refreshing itu harus di suatu tempat pemandangan yang indah, tidak. Di sekeliling kalian bisa bercanda dengan adik kalian, bercanda dengan saudara, itu termasuk juga refreshing. Nah, jangan menganut prinsip bahwa manusia seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah saat level. Paham yang dimaksud dengan bola ini ya? Jadi kan harus ada keseimbangan dalam hidup. Tidak harus seperti balon ditiup sama anginnya. Katakanlah orang dipaksa. Begitu sudah down, sudah luar biasa, pecah, stres. Nah ini yang maksudnya belum pecah ya, belum. Ya berikutnya.
multitasking. Gambaran mudahnya adalah istilah waktu Anda ketika menunggu, menyetir dalam perjalanan, atau bahkan ketika memenuhi care of nature dengan membaca buku, mendengar kaset ceramah, khotbah, motivasi, atau tips pengembangan diri, maka waktu Anda akan lebih berarti dibandingkan hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Ya. Paham yang di sini yang dimaksud? Paham ya? Gambarannya apa di sini? Kalian pada saat menunggu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian menunggu teman saya, kan saya lihat di sekolah. Dan tanya, lah kenapa mbak itu menunggu jemputan? Nah, menunggu jemputan sampai duduk lama. Ya, di sini mengartikan bahwa pada saat kalian mendekat kondisi menunggu, menyetir dalam perjalanan membuat berarti kalian coba untuk membuka ceramah-ceramah, membrowsing ya, kan paling-paling bawa HP, baca itu apa tadi pelajaran apa ya, tentang apa yang penasaran, dibuka-buka, itu kan berarti memberi kesempatan yang waktu tidak hanya menunggu melongo ya, tidak tahu pokoknya melongo aja bayangkan apa, itu namanya menyanyiakan. Tapi cobalah diisi dengan kalian mungkin yang apa ya namanya agama Islam ya. Itu kalian bisa baca sambil ngaji, ya. Sambil ngaji sambil menunggu, ataupun kalau nggak mengaji bisa kalian kembangkan diri. Ada titik-titiknya ini, coba membaca buku. Kalian nggak bisa baca buku, nggak bawa ataupun tidak pas yang saya ingin baca ya dilewat HP bisa, silakan baca. Itu kan artikel-artikel banyak yang di HP, browsing banyak ya. Itu sambil menunggu tapi ada isi pengetahuan kalian. Ya, berikutnya ya. Ya, berikutnya ada yang bisa bacakan? Silakan. Saya nggak akan tunjuk. Coba, silakan. Cuma baca doa, ya. Ya. To maintain balance. Ini adalah salah satu prinsip terpenting. Kenapa? Seperti yang disebutkan di atas, bahwa semua yang berjalan tidak seimbang tidak baik. Apa jadinya bila di dunia ini hanya ada siang? Kalau Anda hanya mementingkan karir dengan mengabaikan keluarga, itu tidak ada artinya. Prinsip penting, balance, keseimbangan. Satu prinsip terpenting. Kenapa? Ya, bahwa semua berjalan tidak seimbang itu tidak baik. Ya kan? Semua harus seimbang. Kalau kita seimbang, katakanlah kita hanya bila kita di dunia ini hanya mikirkan siang, malamnya nggak ada. Nanti kalian seperti apa nggak ada malam? Hanya siang terus, kayak apa dunia ini? Ya kan? Tapi kan harus ada siang dan malam, ada baik dan buruk, ada yang jelek dan baik. Itu namanya balance. Ya, ada hitam, ada putih. Ya. Kalau Anda hanya mementingkan karir dan mengabaikan keluarga, itu tidak ada artinya. Mungkin kalian paham ya, ada contohnya ya, banyak di sekitar kita ya, karir tinggi ya, apa-apa karir, misalkan jadi direktur, jadi tapi anak-anaknya terbengkalai suami istri. Ada sebuah kasus ya, ada kasus di mana keluarga ini mementingkan karir antara suami dan istri, mana yang akan didahulukan, yang akan dijadikan karir menanjak. Diputuskan suami istri itu udah ibunya aja yang karir. Akhirnya ibunya jadi seorang karir menanjak. Tapi apa yang terjadi dengan anaknya? Anaknya jadi sangat kebetulan anaknya hanya satu-satunya. Dan bapaknya ini yang di rumah, ibunya yang berkarir, bapaknya yang di rumah. Apa yang terjadi? Anaknya akhirnya kan fokusnya hanya satu itu. Dan anaknya jadi manja, anaknya jadi tergantung, tidak bisa mandiri. Karena apa? Karena melihat ketidakseimbangan antara bapaknya dengan ibunya. Ibunya yang karir, karena bapaknya yang di rumah, kan jauh banget ya. Jomplang apa ya? Jomplang kalau orang Tegal ya jomplang. Itulah contohnya ada di sekitar kita, di lingkungan kita seperti itu. Kaya, hartanya banyak, tapi dilihat dari anaknya nanti seperti apa. Besok tumpuan harapannya di anak tersebut, tapi lihat anaknya sangat tertutup, susah bergaul,
dan ketergantungan dengan orang tuanya tinggi karena orang tuanya sangat memprotek ya. Itu nanti tidak seimbangan dalam karir. Berikutnya silakan Mas James untuk membacakan. Poin yang ke-8 ada dare to be assertive. Ini adalah selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang ya dan kapan harus bilang tidak. Intinya adalah dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent dan tidak penting, Anda bisa mengalokasikannya waktu untuk kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu Anda. Ya, dare to be assertive ya adalah selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang ya dan kapan harus bilang tidak. Intinya tidak ada hal yang tidak urgen atau tidak penting. Anda bisa mengalokasikan waktu untuk kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu. Ya, semuanya kalian dalam suatu kegiatan kalian kan hanya karena teman ya. Yuk kita kalian tidak bisa menolak ajakan teman itu, padahal kalian punya kepentingan lain ya, mungkin dari keluarga atau apa, bingung di situ saya mana yang harus diambil ya. Katakan yang urgen sekali enggak, kalau urgen banget ya katakan tidak pada temannya ya. Sekiranya kalian di situ bisa dipertimbangkan apa yang kira-kira waktu yang akan saya kerjakan ya, itu ya. Berikutnya Chelsea. Chelsea ya, dibacakan. You know the procrastinate your activity. Inilah prinsip terakhir yang juga paling penting. Aspek yang dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita kalian. Lakukan semua yang telah kalian rencanakan. Selesaikan tugas yang terdata di to-do list kalian. Manfaatkan waktu luang dan hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan kalian menumpuk dan membuat kalian bingung sendiri. Ya. Prinsip yang paling penting ya itu aspek action. Dan dari segala planning yang kalian wujud cita kalian, lakukan semua sesuai dengan direncana. Ya. Kelihatannya kalian ngantuk ya. Kita breathing sebentar biar kalian semangat lagi. Oke? Ya, coba pengen kalian tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Biar kalian semangat lagi. Kalau sudah merasain minat. Ini ada sedikit permainan ya. Sedikit permainan. Kalau pagi kalian tepuk 1. Kalau siang kalian tepuk 2. Ya. Kalau sore atau kalau malam tidak tepuk. Nah, tidak tidur. Jelas? Saya komandokan ya. Pagi, siang, sore, siang. Ulangi. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Berarti kalian masih kurang konsentrasi ya. Ini ada kurang konsentrasi. Tadi sudah ada yang tepuk. Ada lagi mau berisik lagi? Cukup. Ya, coba untuk ice cream. Biar kalian semangat. Ya. Silakan. Cluenya itu sedotan ini lurus. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 2. Iya betul. Jawabannya 2. Cluenya itu sedotan ini lurus. Sedotan ini lurus. 20 ditambah
10 dikurangi 9. Yang jawab 1 betul. Ada lagi silakan yang mau memberikan ide? Ada lagi? Biar kalian semangat lagi, biar kita ngantuk ya. Ada lagi ya, mungkin kali ini karena udah aksian ya. Nggak apa-apa, kita semangat lagi, nanti kita ice breaking. Sebenarnya masih ada ice breaking lagi, tapi butuh konsentrasi penuh. Ya, coba berdiri. Nah, kalau ibu mengatakan angkat tangan kanan, kanan, angkat tangan kiri, kiri, turun tangan kanan, turun tangan kiri, jelas? Ya. Coba angkat tangan kanan, angkat kiri, turun tangan kiri, turun tangan kanan. Ya, ini sekarang coba ibu perintahkan tapi sebaliknya, dibalik. Paham ya? Dibalik. Kalau angkat tangan kanan berarti Tangan kiri yang angkat. ya. Kalau turun tangan kiri, Tangan kanan. nah, bagus, pinter. Ya. Komando. Angkat tangan kanan. Konsentrasi. Turun tangan kiri. Turun tangan kiri. Turun tangan kiri. Berarti kalau turun tangan kiri berarti turun yang kanan. Coba ulangin lagi. Berarti berlawanan ya. Lawan dari saya memberi instruksi. Turun tangan kanan, turun tangan kiri, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, turun tangan kiri, turun tangan kanan. Nah, kalau saya perintahkan berarti lawan. Turun tangan kanan, jadi tangan kanannya berarti yang turun kiri. Angkat tangan kanan, berarti yang dapat kiri. Itu ya. Coba sekali lagi biar kalian konsentrasi penuh. Ya. Turun tangan kanan. Siap ini. Ya. Naik tangan kiri. Ya. Turun tangan kanan. Ya, bagus. Turun tangan kiri. Ya. Saja ya, masih ngantuk kurang konsentrasi. Ya, apa-apa titik ini. Kita lanjut, tadi belum ada yang baca ya. Coba Mawar, baca Mawar. Nomor 9. Do it now, don't procrastinate. Do it now, don't procrastinate. Iya. Inilah prinsip terakhir yang juga paling penting, aspek action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita kalian. Lakukan semua yang telah kalian rencanakan, selesaikan tugas yang terdata di to-do list kalian, manfaatkan waktu luang dan hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan kalian menumpuk dan membuat kalian bingung sendiri. Ya. Maksud ya yang di sini? Maksud ya dari poin yang 9 ini, berarti prinsip dasar yang paling penting ini ya, aspek action planning ya, yang akan mewujudkan cita-cita kalian. Jadi nanti ini ya, sesudah ini saya sudah jelaskan ya. Kalau sudah jelas, nanti setelah ini saya akan menanyakan tentang video. Ya, setelah nanti video ini saya tanyakan, nanti kalian langsung membentuk kelompok. Saya kelompok yang laki-laki sendiri ya, kelompok yang putri dibagi saya 2. Langsung aja nanti membentuk lingkaran ataupun mengelompok
ya, kasih waktu gitu ya. Ini perhatikan silakan untuk mengawali video. Untuk mengetahui setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa diproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dari peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur, memasukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktikkannya secara langsung dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke. Ini tentang manajemen waktu ya. Nanti hari ini juga kalian saya kelompokkan untuk dibagi 3 yang nanti masing-masing kelompok itu nanti menanggapi tentang video ini ya. Segitu menanggapi nanti kalian tulis di nanti saya bagi KPD-nya ini ya. Terus setelah itu nanti kalian diskusikan bagaimana sih pemahaman ini, nanti kalian bisa lihat, bisa dibaca dalam LKPD ini. Kalian silakan dirundingkan, kalian didiskusikan apa itu yang saya kasihkan ini. Setelah itu sudah termasuk tadi ya tanggapan tentang video ini. Sesudah kalian itu nanti boleh kalian nanti dipresentasikan maju. Ya, nanti kalian bisa presentasikan di depan jelas apa itu namanya yang tadi kalian tanggapi tentang waktu ya, tapi yang video ini dan yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang saya ada. Jelas ya itu, silakan kalian membagi langsung kelompok. Ya. Namun ini mejanya boleh dilakukan. Ya. Silakan yang putri. Dibagi 2 yang putri. Ya, silakan. Bagi
ini aja, ini separuh. Ini tinggal dipotong. Ini tinggal apa? Ini tinggal gabung. Ya. Ya. Ya, ini gabung ini aja ini gabung. Ya. Ini gabung aja di sini. Ya, gitu. Yang lain boleh gabung. Mencari. Ya. Ya. Sini lagi tuh. Silakan kalian yang tadi video ini dibahas sekalian pertanyaan tersebut. Boleh kalian membuka HP untuk membrowsing apa itu manajemen. Nama kelompok berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 3 gitu aja. Ya, silakan boleh browsing ya, kalian bebas. Saya kasih waktu 10 menit cukup? 10 menit? Ya. 10 menit. Ya, boleh kali ini briefing dulu, kayaknya kalian agak masih pusing ya. Permainan dulu, boleh sebentar? Ya, biar kalian ada ide lagi. Nih, saya kasih permainan lagi. Kalau saya mengatakan ganjil, berarti kalian langsung pegang tangan samping temannya. Bertangan. Kalau saya mengatakan genap, berarti tepuk. Nah, kalau ganjil pegangan, kalau genap tepuk. Ya, tepuk tangan. Tapi kalau ganjil pegang samping tangan temannya. Jelas? Jelas. Baik, biar kalian semangat lagi. Ibu ngasih konstruksi 2 tepuk. Nah, kalau genap berarti tepuk. Kalau ganjil berarti pegang tangan samping. Jelas? Nah, coba 4 6 7 1 5 4 lagi sekali lagi ya. Sekali lagi. Ingat, kalau genap itu berarti tepuk. Kalau ganjil berarti pegang tangan samping. Jelas? Coba 6 8 1 6 5 8 10 3 2 1 terima kasih. Kembali lagi kalian ikut diskusi.
kelompok 2 ya. Silakan proses. Gimana? Bisa dilihat manajemen itu punya? Iya. Bagaimana minat? Ya kalian bisa lihat di browsing itu banyak. Ya, itu sudah ditulis apa itu? Pembagian waktu berdasarkan prioritas kita dan tujuan kita dalam kehidupan. Oh ya, lanjut. Barangkali ada lagi ya. Silakan. Tentang ya. Sudah kalian bisa lihat ya? Bisa diskusikan ya, boleh kalian browsing ataupun kalian tambahkan. Ya. Tambahkan bagaimana cara mengatur waktu kalian belajar itu ya. Diatur juga. Harus balance gak sih? Harus balance gak bisa. Antara main sama belajar itu tuh harus balance ya. Antara organisasi dan ini tuh harus balance. Ya. Gimana? Bisa manajemen waktu? Bisa di browsing ya? Iya, kalian bisa diterapkan ya. Nanti kalian akan bisa membuat waktu ya. Waktu buat kalian sendiri masih. Silakan, kalian boleh sebanyak-banyaknya membrowsing. Memang itu diizinkan untuk membrowsing tentang manajemen waktu. Yang lain sudah. Yang laki-laki sudah. Sudah kalian? Nah, kalian kalau sudah itu tentang apa tadi? Bagaimana cara mengatur waktu belajar dan kegiatan di luar waktu belajar dan bagaimana pemahaman kamu terhadap manajemen waktu. Sudah ada ya itu tadi tanggapan untuk video sudah. Lalu coba ditambahi untuk kelompok membuat susunan atau membuat jadwal karena sebagai seorang jadwalnya dari pagi saya berangkat sekolah ini coba disusun ya, disusun coba jadwal. Nah, bisa kalian saling mengisi, oh ya di sini ini coba di bawahnya ya
menyusun jadwal kegiatan seharian. Dari kalian tidur sampai kalian pulang sekolah. Nah, kegiatan apa? Bagaimana? Kalian bisa bisa semuanya. Oh ya, berarti saya kegiatan ekstrakurikuler saya bisa ikut pelajaran bisa, itu dibagi waktu, bisa santai bisa. Silakan kasih masukan, kasih urutan. Belum? Silakan kasih saya waktu 3 menit lagi untuk menyusun jadwal. Coba kalian bisa nggak membuat jadwal seharian? Nggak apa-apa, sebisanya kalian, semampunya kalian setelah kalian lihat tadi yang saya terangkan. Ya, boleh apa aja, apa kegiatannya, bagaimana saya bisa. Ini namanya kan kalian belajar ya, belajar menyusun jadwal atau belajar memanajemen waktu, nggak apa-apa. Sebisa jangan merasa takut, Bu nanti saya salah, nggak apa-apa. Namanya aja ini belajar ya, ataupun sesuaikan dengan materinya ya. Yang ini yang laki-laki, kelompok laki-laki sudah menyusun jadwalnya. Ya, coba antara laki-laki dengan perempuan gimana menyusun jadwalnya? Ya, bisa enggak? Ya, iya. Kayak apa perbedaannya gimana? Karena kan laki-laki apakah sama? Apakah beda? Ya, enggak apa-apa. Ya? Belum ya? Sudah apa belum? Ada yang sudah? Untuk nyusun jadwalnya. Ini namanya kalian belajar menyusun. Saya yakin kalian itu selama ini nggak pernah memanage waktu kan, manajemen waktu. Ini belajar ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah, jangan takut merasa wah saya ini, nggak apa-apa. Ini masih cara belajar. Ya, udah. Saya rasa cukup, kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Mempresentasikan kalian per kelompok ya, per kelompok seperti apa? Gak apa-apa, jangan merasa minder atau jangan merasa kurang percaya diri dalam menyusun waktu ya. Ini namanya belajar, sih ada kekurangan dan kelebihannya. Jelas sih banyak kekurangannya ya. Iya, karena kalian jarang memakai manajemen waktu. Saya yakin jarang banget. Nah, tapi inilah belajar. Kita belajar untuk memanage waktu. Ya, udah kembali. Ya, sambil menunggu yang laki-laki, kelompok laki-laki, kelompok 1. Untuk lebih siap kelompok 2, silakan. 2 orang, bagaimana nama siapa? Ya, dampingi aja nanti salah satu yang ya apa-apa. Sama tanggapan tentang video. Anak kecil-kecil gue.
Ya, silakan. Jadi videonya nanti tadi berdasarkan diskusi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyelesaikan KPD dan ini sumber data kami. Dari yang pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Anda terhadap manajemen waktu? Menurut kami, pembagian waktu berdasarkan prioritas kita dan tujuan hidup kita. Dan juga bagaimana cara Anda mengatur waktu untuk belajar dan berkegiatan lain di luar waktu belajar, yaitu membuat DFTV, membuat tulis yang prioritas, dan juga mempersiapkan kegiatan untuk besok, serta membuat target jangka panjang. Ya, Ya, ada yang ditanyakan? ya. Kalau ada yang tanya, silakan boleh bebas bertanya. Ya, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Tapi sudah jelas ya. Kita lanjut dengan tentang tanggapan video. Apa video tanggapan? Dalam realitanya, manajemen waktu yang telah disusun dan aktivitas yang telah direncanakan terkadang tidak berjalan dengan baik karena terkendala berbagai hal baik oleh kondisi internal maupun eksternal. Tetapi yang sulit adalah kendala internal seperti tidak konsisten dengan jadwal, kemalasan, kebiasaan kurang baik dan lain-lain. Ya, itu tadi berdasarkan kelompok 2 untuk tanggapan tentang video ini. Ya, sudah jelas? Kenalan, ya. Boleh sekarang kelompok 1 sama tanggapan tentang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan lembar kerja peserta didik mengenai pertanyaan bagaimana pemahaman Anda terhadap manajemen waktu. Manajemen waktu itu sendiri adalah bagaimana seseorang dapat mewujudkan keseimbangan dalam mengatur hidup, waktu seefektif mungkin. Itu pertanyaan nomor 2 itu bagaimana cara Anda mengatur untuk belajar dan berkegiatan lain di luar waktu belajar. Yang pertama, membuat jadwal, hindari penundaan, buat target waktu, dan terakhir waktu istirahat yang cukup. Barangkali ada. Silakan. Jadi kalau tentang tadi ya dikemukakan oleh kelompok 1. Ya tadi urutannya belum bagus ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan kembali. Kalau cukup jelas silakan tanggapan tentang video tadi. Tanggapan tentang video tadi, lihat video tentang manajemen waktu di mana dijelaskan tentang penggunaan manajemennya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama membuat prioritas waktu yang perlu dibuat dan dilakukan untuk bisa mendisiplinkan diri. Kita sebagai siswa harus bisa membuat jadwal dalam keseharian agar bisa mendisiplinkan diri, karena hal itu bisa menjauhkan dari stres yang terkadang kita alami akibat dari mengabaikan waktu yang ada. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Laura, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
manajemen waktu, sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin serta membuat waktu terkendali sehingga dapat menentukan aktivitas dan produktivitas. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda mengatur waktu untuk belajar dan berkegiatan lain di luar waktu belajar? Pertama, prioritaskan tugas penting, batasi waktu bermain game, istirahat yang cukup, hindari penundaan pekerjaan, buat target waktu pekerjaan. Ada yang ditanyakan di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Jelas. udah jelas? Ya. Kalau udah jelas, lanjut untuk transaksi tentang video tersebut. Nanti tentang video dari saya tanyakan, benar saat universitas mahasiswa yang terkadang masih kurang dari yang menjadi waktu dalam memanage waktu, maka kita merasa lebih percaya diri dan merasa lebih disiplin. Kalau kita aktif dalam menjalankan manajemen waktu, mungkin merasa sulit untuk dibenahi pribadi yang mana sudah terbiasa oleh kondisi tanpa yang mengatur. Namun melihat tayangan video tadi, jadi menyadari pentingnya kita dalam manajemen. Apa lagi pertanyaannya? Cukup. Sudah cukup. Terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari semua yang kami tadi bacakan di masing-masing kelompok. Pada intinya itu diprioritaskan skala, kalian membuat skala prioritas untuk dalam diri kalian sebagai kalian seorang siswa. Ya, jadi paham ya? Tadi sudah dijelaskan untuk tentang pemahaman apa itu manajemen, apakah itu perlunya manajemen. Coba saya tanya kembali, apa itu manajemen waktu? Coba dalam manajemen waktu apa itu? Sudah bisa jelaskan? Itu yang menggunakan, mengorganisasikan, ya, yang mengawasi sekalian, ya, mengawasi aktivitas. Kalian sangat luar biasa. Tadi hasil dari diskusi luar biasa sekali. Saya pengen dibacakan di tempat aja jadwal kalian yang tadi sempat kalian diskusikan. Coba jadwal apa yang kalian kalian susun tadi ya? Itu pada jadwal sama sih. Coba siapa yang sudah tadi jadwalnya? Mbak Samudra ada jadwalnya? Coba tadi bacakan. Terima kasih. Dari jadwal awal bangun tidur pukul 4, mandi, sholat sampai pukul 6, kemudian sarapan terus siap sekolah dari pukul 6 sampai pukul 6.30, berangkat sekolah dari pukul 6.30 sampai sekolah pukul 7, dan di sekolah dari pukul 7 sampai pukul 16, pukul 16 pulang, kemudian pulang jam 16, mandi, sholat, kemudian istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib dari 18, 19 makan dan sambil me time, kemudian dari jam 19 sampai jam 19.15 sholat isya, kemudian setelah sholat isya jam 19.15 hingga jam 8 belajar, setelah belajar waktunya tidur. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang lanjut dari salah satu dari laki-laki. Jadi kita
seandainya ada yang marah. Sampai sekolah setengah 7 dan jam 2 belum sekolah, jam 12 saya sini semua jalan malamnya belajar. Terima kasih. Nah, di sini baik semua ya. Kalau tadi saya lihat jadwal-jadwal luar biasa sekali ya. Tidak ada katanya tidak kurang atau berbeda. Semua itu belajar ya, belajar dan semua itu kalian itu gimana sih cara menyusun jadwalnya. Tadi saya sendiri atau saya kemukakan ke masing-masing kelompok bagaimana coba menyusun jadwal. Ada yang macam-macam ya, tadi ada yang seperti ini, seperti itu. Saya hargai sekali, luar biasa kalian sudah berusaha dikit, berusaha untuk membentuk suatu jadwal yang terbaik. Ya, jangan merasa ragu, nggak apa-apa, jalankan aja. Ya, luar biasa kalian itu yang tadi habis presentasi juga mengemukakan tentang banyak itu yang apa namanya prioritas, tentang tadi banyakkan prioritas skala ya. Berarti perlu kalian seorang siswa untuk bisa membuat manajemen. Dan tadi jadwalnya walaupun ada kekurangan, manusia kan ada kekurangan ya. Untuk menyusun jadwalnya itu masih banyak mungkin masih banyak yang dibikin. Apalagi gitu mungkin seperti itu ya. Gak apa-apa. Ini namanya aja belajar awal. Nanti kedepannya bisa kalian dipraktekkan. Kalian coba di rumah, disusun jadwalnya, setidaknya coba dipraktekkan, sedikit-sedikit dipraktekkan. Caranya gimana? Ada dipaksakan sedikit. Tetapi tidak mesti mutlak ya, kalian susun jadwal itu saklek, kata orang Jawa itu saklek, tidak. Di saat kalian sudah menyusun jadwal, tiba-tiba ada tetangga atau orang tua atau saudara atau kami minta tolong, yang darurat, ya sudah, kalian deadline jadwalnya itu kalian nggak apa-apa ditinggalkan dulu, mau membantu yang pas membutuhkan kita. Nanti jadwal ini bisa ditunda berikutnya waktu itu. Nah masalahnya penting jangan sakit banget. Nanti kalau sakit kalau lagi belajar itu udah tahu kalau misalnya jadwal ini itu namanya salah. Fleksibel aja enak. Karena apa? Kalau kalian membuat manajemen kalian akan disiplin diri. Berangkat sekolah jadi tidak lambat. Coba saya berangkat jam 9 tapi kalian tulis kalian tadi jadwalkan itu dipraktekkan. Minimal kalian 50% lah bertahap. Nanti lama-lama baik. Bagus sekali kalian itu hari ini. Kalian luar biasa. Bagaimana kalian bisa menyusun ya? Begitu ya. Tadi tanggapan-tanggapan yang kalian kemukakan. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran klasik ini, saya ingin tahu kesimpulannya dari tadi waktu kesimpulan tayangan klasikal, ya bimbingan klasikal tentang manajemen waktu itu menurut kalian disimpulkannya apa? Coba yang bisa menyimpulkan siapa? Silakan Mas James. Kalau tadi cara mengatur waktu yang baik bagi diri sendiri ada keterampilan manajemen waktu yang efektif dan dapat membuang waktu untuk waktu kita sangat berhasil. Dalam mengelola waktu dengan menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif akan membantu diri sendiri dan khususnya membebaskan lebih banyak waktu untuk melakukan lebih banyak waktu yang lebih berhasil bagi diri sendiri dan juga waktunya dapat digunakan untuk lain seperti antara kegiatan belajar dan urusan lain yang lebih banyak. Pembebasan waktu akan membuat kegiatan lebih produktif, kreatif, dan bersemangat dan bersemangat. Ya, itu kesimpulan dan juga pesan-pesannya ya. Ya, bagus, terima kasih untuk kesimpulan dan pesan-pesannya tadi. Jadi
melihat tadi yang disimpulkan Mas Denner, semoga pada diri kalian bisa tergerak hatinya untuk bisa menjalankan melakoni apa itu kalian belajar memanage hidup ataupun memanage waktu. Ya, kalian masih ada kesemangatan untuk bisa memperbaiki lagi, dicoba lagi, dicoba dan dicoba lagi. Jangan ada kata menyerah, aduh saya nyerah, jangan. Dicoba semua, insya Allah akan ada hasilnya. Nanti kalian sudah memanajemen waktu ini, kalian ajari, kalian belajar, insya Allah kalian itu masih bisa. Insya Allah kalian akan sukses, disiplin dirinya kuat sekali. Dan jadi kalian akan menuju hal-hal yang seperti kalian tidak menjadi seperti ya. Hal memanage itu tidak semangat nyaman karena kalian sudah memanage mana waktu santai, mana waktu ya belajar dari kalian itu ada. Untuk kayangan ke depan kita akan berkelanjutan ataupun akan mengambil tema yang berkaitan berlanjutan dengan tentang manajemen waktu itu ya. Ya, terima kasih ya atas kalian sudah mempersiapkan diri apa yang nanti akan lakukan setelah layanan bimbingan masyarakat ini. Kegiatan ini kami tutup dulu dengan bacaan doa. Doa penutup, silakan ketua kelasnya. Bersiap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.